Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Alhamdulillah, I'm good. Thank you for asking me. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Pray start. Finish. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Miss Putri akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Bagi yang namanya dipanggil, tolong angkat tangannya dan bilang I'm here Miss atau present Miss gitu, oke? Bisa dipahami? Okay, so I will check your presence today. Anita, Zakia, Alifa, Arnita, Olivia. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, semuanya masuk ya. Nobody absent today. Yes, okay. Alhamdulillah. So guys, today's material about caption. So today we will discuss about caption. Jadi materi pada hari ini adalah caption. Jadi hari ini Miss Putri akan delivering material about caption ya. Jadi hari ini Miss Putri akan menyampaikan materi mengenai caption. Ada yang tahu apa itu caption? Ya, Zakia? Ya, yang ada di Instagram gitu. Ya, terus Alifa? Ya, penjelasan mengenai sebuah gambar atau a picture atau video gitu ya. Ya. Jadi, caption itu biasa kita temui itu ada di Instagram. Kemudian misalnya kita mau nge-post sesuatu, nge-post foto, video atau bikin reels, kita kadang nulis caption terlebih dahulu. Dan kadang tuh caption itu isinya kayak misalnya sendiri lebih baik gitu. Misalnya ngupload foto lagi menikmati senja, terus kita tulis di caption sendiri lebih baik gitu. Okay, so let's move to the material. Jadi apa toh caption itu sebenarnya? Jadi caption is a brief description that identifies the picture, video, table, and graph. Jadi, caption itu adalah a brief description, deskripsi secara singkat mengenai mengidentifikasi sebuah gambar, video, tabel, dan grafik. Jadi, caption itu tidak hanya digunakan untuk misalnya menulis misalnya kita ngupload foto terus kita tulis captionnya hari ini gini, misalnya kita ngupload di Instagram atau di Facebook atau mungkin di Twitter atau yang jelas di social media. Tidak hanya itu aja, jadi caption itu juga bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan tabel dan grafik. Jadi tidak hanya foto dan video saja, tapi bisa juga untuk mendeskripsikan tabel dan grafik. Oke, good. So, jadi caption itu ada jenis-jenisnya. Yang kita tahu mungkin caption itu ya sekedar tulisan aja atau deskripsi mengenai foto, video, atau mungkin reels ya kayak video-video di Instagram gitu, di TikTok gitu. Jadi ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada identification bar. Ya, identification bar yaitu isinya itu artinya jadi di caption itu isinya itu who is someone in the picture. Misalnya nih di sebuah foto, who is someone in the picture. Jadi captionnya itu contain who is it gitu. Jadi siapa toh yang ada di picture itu, misalnya gitu, nama orang biasanya gitu. And then yang kedua ada cut line. Jadi
Cutline itu isinya itu adalah who is the person and what's happening. Jadi siapa orang yang ada di gambar itu atau di video itu dan apa yang terjadi. Jadi captionnya isinya cuma sebatas who is sama what's happening. Kemudian ada yang ketiga ada summary. Jadi caption yang ada di summary itu mengandung unsur 5W. 5W ya. Jadi apa tuh 5W itu? Ada yang tahu 5W? Ya Zakia? Who? Ya, itu juga termasuk. Who? Terus what? Ya, betul. When? Where? Dan yang terakhir apa Alifa? Why? Ya, good job. Jadi di summary itu mengandung 5 unsur 5W. Jadi ada what, when, where, why, dan kemudian who. Nah, kemudian yang keempat ada expanded. Jadi caption yang jenis caption yang keempat itu adalah expanded. Jadi expanded itu mengandung 5W plus 1H dan atau complete sentence dan complete sentence. Nah, jadi tidak hanya 5W aja. Tadi yang di summary hanya mengandung 5W. Nah, tapi di expanded mengandung 5W plus 1H. Jadi ada tambahan how seperti itu. Yang kelima ada quote. Jadi quote itu biasanya berisi tulisan-tulisan yang menginspirasi. Biasanya tuh yang jenis quotes ini kurang biasanya nih kalau anak muda zaman now ya kayak nggak mendeskripsikan sebuah gambar atau video itu. Biasanya fotonya lagi apa, captionnya isinya apa gitu, videonya lagi ngapain, captionnya lagi apa gitu. Jadi kayak biasanya kurang sinkron antara gambar atau video yang dipost dengan caption yang ditulis. Biasanya caption yang mengandung quote ini biasanya tidak saling keterkaitan gitu. Kemudian yang keenam ada group identification. Jadi di group identification ini di dalamnya itu menjelaskan siapa beberapa, tapi tidak hanya satu orang saja, tapi beberapa orang-orang. Ini mirip seperti group identification ini mirip dengan identification bar. Namun bedanya yang di group identification ini ada beberapa orang. Namun yang di identification bar cuma satu orang aja. Seperti itu. Nah, tahu jadi jenis-jenis caption itu apa aja? Jadi ada 6 jenis-jenis caption. Ada 6. Apa aja tadi? Ya, Zakia. Ada quote, ada identification bar, ada group identification, kemudian Alifa apa? Ada expanded, ada apalagi summary, kemudian yang satunya ada cut line. Ya, good. Oke. Jadi Miss Putri akan menunjukkan contoh-contoh caption. Ya. Yang pertama contoh identification caption. Contohnya seperti ini. Indonesian badminton player wins gold medal in 2021 Olympics. Jadi, pemain bulu tangkis Indonesia meraih medali emas di Olimpiade 2021. Nah, identification bar tadi mengandung unsur who. Jadi, siapa yang ada di caption ini tuh siapa? Jadi Indonesian badminton player, udah jelas ya. Jadi di identification caption ini mengandung unsur siapa. Kemudian contoh lagi yang kedua, Apple founder Steve Jobs in his famous black turtleneck. Pendiri Apple Steve Jobs dengan turtleneck hitamnya yang terkenal. So di identification caption yang ini mengandung unsur who. Jadi siapa who-nya di sini? Ya Alifa, Steve Jobs. Oke, good. Jadi di sini yang who is-nya itu adalah Apple founder
atau alias Steve Jobs. Oke, contoh lagi yang ketiga. Hollywood actress Robert Downey Jr. poses in front of the Eiffel Tower in Paris. Jadi, artis Hollywood Robert Downey Jr. berpose di depan menara Eiffel di Paris. Mengandung unsur who is-nya. Who is-nya siapa di caption yang ini? Artis Hollywood Robert Downey Jr. Ya, betul. Jadi, yang di identification caption atau di identification bar perlu diingat mengandung unsur who is, dan ini biasanya cuma satu orang saja. Kemudian kita beralih ke group identification dulu. Jadi ini perbedaannya dengan group identification. Contohnya, Beyoncé and her daughter were seen in Los Angeles attending a wedding. They both wore pink dresses and were seen entering the venue with Kim Kardashian and Kanye West. Artinya, Beyoncé dan putrinya terlihat di Los Angeles menghadiri pernikahan. Mereka berdua mengenakan gaun pink dan terlihat memasuki venue bersama Kim Kardashian dan Kanye West. So, di caption yang ini, who is-nya itu ada beberapa orang. Siapa aja tadi? Beyoncé, kemudian Kanye West, kemudian Kim Kardashian. Sekarang kita beralih ke summary caption. Contoh summary caption. A Jakarta Public Order Agency Satpol PP officer watches over the morning exercises for asymptomatic COVID-19 patients isolating at the Wisma Atlet in Kemayoran Center, Jakarta on September 4th, 2020. Thousands of COVID-19 patients are dying at home in self-isolation, partly due to lack of monitoring and medical supplies. Jadi artinya, petugas Satpol PP di DKI Jakarta mengawasi latihan pagi bagi pasien COVID-19 asimptomatik yang diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat pada 4 September 2020. Ribuan pasien COVID-19 meninggal di rumah isolasi mandiri, sebagian karena kurangnya pantauan dan pasokan medis. Jadi, who-nya siapa? Petugas Satpol PP DKI Jakarta. Ini masuk who. Mengawasi what-nya apa? What-nya adalah petugas Satpol PP mengawasi latihan bagi pasien COVID-19 asimptomatik. Kemudian yang diisolasi. Nah, where-nya? Where-nya di mana? Di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. When-nya pada 4 September 2020. Kita beralih ke quote caption. Quote caption ini intinya isinya berisi kata-kata yang mungkin menginspirasi, memotivasi. Contohnya, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Thomas Edison. Genius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Next, itu cutline caption. Contoh cutline caption itu adalah Rahmawati Soekarno Putri, the second daughter of Soekarno, visits residents of the Luar Batang area of North Jakarta on May 26, 2015. Jadi, Rahmawati Soekarno Putri, putri kedua dari Presiden Soekarno, mengunjungi warga kawasan Luar Batang, Jakarta Utara pada 26 Mei 2015. Di cutline tadi harus mengandung who is the person and what's happening. So, who is the person in this caption? Ya, Alifa? Ya, Rahmawati Soekarno Putri. Ya, who is-nya itu adalah Rahmawati Soekarno Putri. Siapa toh Bu Rahmawati Soekarno Putri? Rahmawati Soekarno Putri itu adalah putri kedua dari Presiden Soekarno. Kemudian what's happening? Apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi gitu. Jadi beliau mengunjungi warga kawasan Luar Batang, Jakarta Utara pada 26 Mei tahun 2015. Oke. Next to expanded caption. Jadi the expanded caption ini yang mengandung
5W plus 1H juga complete sentence. Oke, contohnya. British journalist Martin Bashir arrives at Santa Barbara County Superior Court in Santa Maria to be the first witness to be called at Michael Jackson's child sex abuse trial. The BBC was under pressure on May 21, 2021, after unpredicted criticism from the royal family about its 1995 interview with Princess Diana, damaging its reputation as it fights attacks on several fronts. The Jakarta Post. Jadi, jurnalis Inggris Martin Bashir tiba di Pengadilan Tinggi Santa Barbara County di Santa Maria untuk menjadi saksi pertama yang dipanggil di pengadilan pelecehan seks anak Michael Jackson. BBC berada di bawah tekanan pada 21 Mei 2021 setelah kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari keluarga kerajaan tentang wawancara pada 1995 dengan Putri Diana, merusak reputasinya karena memerangi serangan di beberapa bidang. Jadi, mengandung who-nya itu adalah jurnalis Inggris Martin Bashir. Where-nya itu di Pengadilan Tinggi Santa Barbara County di Santa Maria. Kemudian, untuk apa dia ke sana? Kenapa dia ke sana? Untuk menjadi saksi pertama yang dipanggil di pengadilan pelecehan seks anak Michael Jackson. Kemudian, where-nya itu pada 21 Mei 2021. Setelah kita mempelajari materi caption ini, sekarang kita jadi tahu caption itu tidak hanya digunakan untuk mendeskripsikan sebutan caption itu tidak hanya digunakan untuk mendeskripsikan sebuah foto atau video yang diupload hanya di sosial media, namun bisa juga di media jurnalis seperti di berita seperti itu. So, Miss Putri ingin memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya yaitu cari caption berjumlah 6, masing-masing sesuai dengan jenis-jenis caption ini. Jenis-jenis caption ini masing-masing contohnya 1, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, good job. Yeah, I think that's all our meeting today. I'm so sorry for all my wrong words. Thank you very much for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.